Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang udah kalian catat kemarin, yaitu tentang fungsi. Yang pertama, kita akan membahas apa sih konsep fungsi. Jadi, apa sih fungsi itu? Jadi, fungsi itu yaitu dia merupakan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi ini bukan bacanya F.2A panah B ya, tapi yaitu pemetaan dari himpunan F, pemetaan dari himpunan A ke himpunan B ya. Nah, ini misalnya ada anggota elemen dari himpunan A, B, C, D, dan E, dan elemen dari himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 ya, elemen atau anggota. Nah, anggota dari A ini disebut adalah domain. Domain itu adalah berarti daerah asal, atau DF sama dengan A sama dengan A, B, C, D, E dalam kurung. Kemudian yang B ini adalah kodomain. Kodomain itu ialah daerah kawan, atau KF sama dengan B 1, 2, 3, 4, 5 dalam kurung ya. Nah, kemudian hasil dari ini pemetaan dari A ke B yaitu 2, 3, 4, 5 ini nih. Nah, inilah yang disebut dengan range, yaitu daerah hasil, atau RF sama dengan 2, 3, 4, 5 dalam kurung. RF itu anggota elemen dari si B. Inilah dia disebut dengan fungsi. Jadi memetakan himpunan satu ke himpunan yang lainnya. Nah, ini juga misalnya ada seperti ini. Ini ada himpunan A. Kita buat 1, 2, 3. Kemudian himpunan B 4, 5. Nah, ini yang A, salah ya, ini notanya bukan di sini, tapi di sini. Himpunan A 1 kita hubungkan ke 5, kemudian yang 2 ke 4, dan yang 3 ke 5. Nah, kalau ini, apakah ini disebut fungsi? Ya, ini disebut fungsi ya. Karena tidak ada yang A ini, dia yang bercabang ya. Kemudian kalau ini contohnya A, B, anggotanya adalah 1, 2, 1, 2, 3. Dan yang B adalah 4, 5. Nah, kalau seperti ini, 2 kita gabungkan dengan 1 dan dengan 4, 3 dan 5. Apakah ini merupakan fungsi? Ini bukan merupakan fungsi, bukan fungsi. Kenapa? Sebab ada elemen A ini yaitu 1, dia tidak mempunyai kawan, maka ini bukan termasuk fungsi. Atau enggak, nanti di salah satu ini dia ada ini. Nah, ini misalnya di sini dia 3 ini berkawan lagi dengan si 4. Nah, ini dia kalau seperti ini ada cabang di A, ini dia bukan merupakan fungsi. Jadi bisa ya didapatkan. Jadi di A itu tidak boleh dia membentuk cabang. Itu dia catatannya. Nah, jenis-jenis fungsi ada dia perbedaan dari jenis-jenis fungsi. Terletak dari pasangan dari setiap elemen A ini ya terhadap elemen B. Nah, jenis-jenis fungsi ada 4. Ada fungsi into, fungsi onto atau surjektif, nanti ada fungsi bijektif, dan ada fungsi injektif. Ada 4. Jadi fungsi into itu adalah F memetakan himpunan A ke himpunan B. Disebut into jika ada anggota himpunan B ya ini yang tidak mempunyai pasangan di himpunan A. Nah, ini dia sama seperti ini. Ya,
Jadi dia misalkan ini ada himpunan A itu adalah kita anggap ini anak-anaknya. Kemudian yang B ini adalah ibunya. Jadi kan udah otomatis setiap anak ini pasti memiliki ibu kan? Dan setiap ibu belum tentu belum memiliki anak. Jadi ini masing-masing A ini udah memiliki ibu. Ya kan? Nggak mungkin anaknya ini lahir tanpa ada ibu gitu lah. Inilah fungsi si into. Jadi A ini kan ibunya satu, dia memiliki anak A, yang ibunya kedua memiliki anak B, dan ibunya yang keempat dia memiliki anak C dan D, berarti ini kakak beradik. Nah bisa jadi kan 3 dan 5 ini dia belum memiliki anak. Nah inilah dia disebut dengan fungsi into. Kemudian next untuk fungsi onto atau subjektif. Nah lihat gambarnya, kira-kira apa ini fungsi onto? Jadi semua anggota B dia memiliki pasangan di anggota A. Itulah dia fungsi onto. Setiap semua anggota B ini, ya si ibunya itu tadi, dia harus memiliki pasangan di anggota A. Ya, anak angkat ini ngambil ya kan, diangkatnya anaknya. Oke, next selanjutnya yaitu untuk fungsi satu-satu atau injektif. Nah, fungsi injektif ini yaitu dia disebut fungsi satu-satu setiap dua elemen dia bernilai di A akan dipetakan pada dua elemen berlainan pula di B. Ya, jadi dia tidak sama, berlain-lainan. A dengan 4, B dengan 1, C dengan 2, dan D dengan 3. Selanjutnya ada fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Dia harus semua pasangan dapat dan dia satu-satu, tidak boleh bercabang-cabang. Ya, hanya dia bersifat satu-satu. Jadi gabungan bijektif itu kan dua. Jadi gabungan dengan injektif dan subjektif. Inilah dia menjadi fungsi koresponden satu-satu. Ibu harap karena udah kalian menulis, mencatat, kalian pahami dan dengarkan video ini. Mudah-mudahan kalian paham. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.